Baiklah, kita akan kembali belajar tentang fertilisasi dan kehamilan yang terjadi pada manusia. Kita mulai dari proses kehamilan. Proses kehamilan terjadi pada saat sebuah sperma melakukan penetrasi pada sel telur yang telah matang. Kehamilan merupakan suatu keadaan di mana janin yang terkandung di dalam tubuh wanita yang sebelumnya diawali dengan proses pembuahan dan nanti diakhiri dengan proses persalinan. Setiap bulan, sebuah sel yang matang dilepaskan oleh salah satu dari kedua ovarium. Proses ini yang disebut dengan proses ovulasi. Ovulasi umumnya terjadi 2 minggu setelah masa haid berakhir. Ini gambar dari endometrium, tempat terjadinya proses pembenaman sel telur, di mana di sana ada yolk, ada bahan-bahan lain yang berfungsi untuk perkembangan dari endometrium. Ini adalah beberapa bagian yang bisa kita lihat. Selanjutnya, setelah terjadi penetrasi, maka terjadilah filtrasi. Filtrasi itu adalah terjadi bila sel sperma bertemu dan mengadakan penetrasi pada sel telur. Maka terjadilah proses pembuahan atau fertilisasi. Setelah ovulasi, sel telur berjalan di dalam tubuh Fallopi dan menunggu untuk dibuahi oleh sperma, maka ejakulasi dikeluarkan sperma sebanyak 40-150 juta sperma setiap satu sisi. Sperma akan segera berenang dengan cepat menuju tubuh Fallopi untuk membuah sel telur. Dengan berenang secara cepat, sperma dapat mencapai sel telur dalam waktu 30 menit dan sperma dapat hidup selama 24-72 jam. Namun jumlah sperma yang masuk atau dapat masuk ke dalam sel telur hanya seratusan saja karena terhalang oleh reproduksi wanita. Bila sperma bertemu dan mengadakan penetrasi sel telur, maka terjadilah proses yang disebut dengan fertilisasi itu. Proses fertilisasi memerlukan waktu sekitar 24 jam dan setelah terjadi proses fertilisasi, maka akan terjadi perubahan pada permukaan sel telur untuk mencegah terjadi penetrasi oleh sperma lain. Saat penetrasi, proses genetik telah berlangsung dan sempurna, termasuk janin kelamin dari jantung bayi. Langkah berikut adalah pembelahan sel. Sel telur yang telah dibuahi membelah dengan cepat, bertumbuh dalam pars ampularis. Tuba Fallopi menjadi merola. Sel telur yang telah dibuahi ini akan tumbuh, kemudian akan meninggalkan tuba Fallopi masuk ke dalam uterus. Proses ini akan terjadi selama 3-4 hari dari proses kehamilan. Kadang-kadang hal ini tidak terjadi dan morula atau blastula itu akan tumbuh di dalam tubuh Fallopi. Ini yang mengakibatkan kehamilan yang tidak normal atau kehamilan di luar kandungan. Kita bisa melihat setelah berada di dalam uterus, sel telur yang mengalami fertilisasi menempel pada dinding endometrium yang disebut dengan fertilisasi, dan sel telur terus membelah. Pembelahan sel telur ini akan melakukan penggandaan. Kita lihat di sini, mulanya 2, kemudian menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 menjadi 16, dan seterusnya.
terus melakukan pembelahan, sehingga ini akan berkembang terus-menerus sehingga nanti akan terbentuk janin. Jadi dia akan menempel ke dalam endometrium, salah satu dari alat yang dari dinding rahim. Kemudian di endometrium dia berkembang terus melakukan pembelahan. Nah, pada akhirnya pembelahan pada usia kurang lebih 3 bulan akan terbentuk cabang bayi ya. Kita bisa melihat di sini ada tali pusat, ada bakal tulang punggung, ada bakal mata, dan seterusnya. Nah, di dalam ini ada cairan yang disebut cairan ketuban. Ini adalah tempat pergerakan yang memungkinkan daripada janin ini tumbuh dengan tidak terjadi pergeseran atau gesekan yang menimbulkan kerusakan. Nah, demikian saya kira materi yang saya sampaikan pada saat ini. Selamat belajar dan sekian, terima kasih.